Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Abang Saka Channel. Di video kali ini, Mama Saka mau share mainan untuk stimulasi anak usia 9-12 bulan, stimulasi motorik dan sensorik yang membantu si kecil untuk mencapai perkembangan sesuai dengan usianya. Yuk tonton terus videonya ya, happy watching! Mainan yang pertama, di sini aku akan mulai dari mainan untuk stimulasi anak berdiri sendiri. Di sini Adek lagi main setir mobil. Ini tinggal ditempel aja di kaca atau di lemari karena ini ada suctionnya. Terus ada tombol yang bisa dipencet-pencet dan ada bunyinya juga ya. Nanti setirnya tuh tinggal ditempel aja di posisi yang terjangkau si anak untuk berdiri sendiri. Dan nanti si anak itu akan memegang setirnya sambil berdiri dan bermain. Lalu untuk stimulasi berdiri kalian juga bisa berikan spinner kayak gini. Ini juga bisa kalian tempel di posisi yang terjangkau saat si anak berdiri. Karena menarik dan penasaran, jadinya si kecil itu nantinya akan ke posisi berdiri untuk meraihnya. Aku juga ada spinner kayak gini. Ini konsepnya sebenarnya sama. Kalian bisa tempelin di lemari atau kaca dengan posisi yang mudah dijangkau si kecil. Kalau kalian mau stimulasi jongkok, kalian bisa tempelin mainan ini lebih rendah supaya anak itu ke posisi jongkok. Atau kalian juga bisa posisiin lebih tinggi supaya anak bisa berdiri sendiri. Next, mainan yang masih kepake dari video-video mainan stimulasi sebelumnya, aku masih ada Play Gym Sugar Baby Play With Me 2-in-1. Jadi ini bisa jadi push walker juga. Di usia ini tuh Ade udah sering dorong-dorong sendiri push walkernya. Rodanya oke banget, gak terlalu licin untuk meluncur. Jadi bagus untuk anak yang baru belajar berjalan ya. Untuk stimulasi merambat, kalian juga bisa beli mainan hewan-hewan kayak gini. Jadi kalian bisa tempel manual di lemari atau di tembok. Kalau kalian mau stimulasi merambat atau berjalan sambil berpegangan, kalian bisa tempel mainannya itu menjejer ke samping ya. Jadi supaya si kecil itu mencopot hewannya satu persatu sambil berjalan dengan merambat berpegangan tembok. Untuk stimulasi merambat, aku juga kebantu banget sama play fence atau pagar bermainnya si Adek di rumah. Jadi dia itu belajar jalan sendiri dengan berpegangan di pagarnya ini. Dan pagarnya itu tuh bisa dibongkar pasang juga ya. Jadi bisa dijadiin sebagai pembatas di tangga atau area-area kabel supaya si kecil itu nggak bisa menjangkau area tersebut. Play fence yang Adek pakai ini mereknya Dimora ya. Lalu mainan untuk melatih fokus dan motoriknya di sini, kalian bisa coba berikan mainan pop it bubble kayak gini. Kelihatannya emang simple, tapi ini benar-benar bisa bikin Adek fokus buat mencet-mencetinnya. Next, untuk memperbanyak kosakatanya, kita bisa berikan soundbook seperti ini. Ini tuh ada pencetannya untuk mengeluarkan suara-suara hewannya biar lebih menarik si kecil. Aku punya yang tentang hewan, atau kalian bisa cari aja ya di Shopee. Mungkin bisa tema angka, alfabet, dan lain-lain. Bukunya tuh tebal, jadi nggak gampang disobek si kecil. Dan jangan lupa, ketika kalian memberikan buku ini, kalian bisa sambil bercerita dan mengajak si kecil untuk menunjuk hewannya juga ya. Next, di sini aku punya flashcard, tapi ini bukan flashcard biasa karena ada mesinnya yang bisa mengeluarkan suara dalam penyebutan nama-nama dan juga ada contoh suara hewannya juga ya. Isi kartunya tuh macam-macam dari nama-nama hewan, benda, buah, dan lain-lain. Nah, kalau ini tuh Adek lagi main kayak yoyo gitu, tapi ini fungsinya lebih untuk mengenal tekstur karena bentuknya tuh kayak gini. Untuk sensory play-nya si Adek, ada lampu-lampunya juga yang bisa nyala. Di Shopee tuh sebenarnya banyak ya mainan-mainan yang bertekstur. Ini juga bisa jadi alternatif kalau kalian itu bosen kasih DIY sensory play dari bahan-bahan makanan. Karena ini lebih simple dan gak bikin berantakan juga ya. Terakhir, di sini aku punya mainan multifungsi 4-in-1. Jadi ini untuk aktivitas motorik si kecil juga. Biasanya kalau pergi-pergi aku suka bawa ini biar si kecil itu anteng. Ada mainan yang bisa dipencet-pencet, terus ada yang bisa ditarik-tarik, digeser, dan bahan yang ini tuh bisa digigit-gigit si kecil juga ya. Jadi si kecil itu bakal anteng dan lebih lama mainnya. Untuk semua link pembelian produknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke deh, kayaknya segitu aja dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.